Faktor bilangan. Faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Cara menentukan faktor suatu bilangan adalah faktor suatu bilangan bisa diperoleh dengan menentukan bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan. Agar lebih mudah, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan faktor dari 8. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, yang harus kita tentukan adalah faktor dari 8. Kita buat dua kolom, yang atas pembagi dan yang bawah hasilnya. 1. 8 dibagi 1 sama dengan 8. 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Dan 8 dibagi 8 sama dengan 1. Tabel di samping didapat dengan cara 8 dibagi 1 sama dengan 8, 8 dibagi 2 sama dengan 4, 8 dibagi 4 sama dengan 2, dan 8 dibagi 8 sama dengan 1. Dari operasi pembagian tersebut, 8 habis dibagi oleh bilangan-bilangan 1, 2, 4, dan 8. Jadi faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Nah, agar lebih mudahnya, coba kita bagikan. 8 dibagi 1 kan bisa, 8 dibagi 2 bisa, 8 dibagi 3 tidak bisa ya. Maka dari itu kita akan lanjut jadi 8 dibagi 4. Nah, hasilnya bisa, yaitu 2. Sekarang, menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan. Faktor persekutuan dari dua bilangan merupakan faktor-faktor dari dua bilangan tersebut yang bernilai sama. Kita perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan faktor persekutuan dari 12 dan 24. Persekutuan berarti yang bersekutu, yang sama dari dua angka ini. Kita lihat terlebih dahulu faktor dari 12 itu ada angka berapa saja. Kita buat tabel pembantu lagi. 8 dibagi 1 sama dengan 12. 12 dibagi 1 sama dengan 12. 12 dibagi 2 bisa ya? Hasilnya 6. 12 dibagi 3 hasilnya 4. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 12 dibagi 5 tidak bisa ya? Jadi harus naik angkanya, 12 dibagi 6, hasilnya 2. Sampai seterusnya. 12 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, sekarang kita lihat faktor dari 24. 24 dibagi 1, tetap 24. 24 dibagi 2 hasilnya 12. 24 dibagi 3 hasilnya, ayo perkalian 3 nih. 3 kali berapa supaya hasilnya 24? Ya, hasilnya 8 ya. 24 dibagi 4 sama dengan 6. 24 dibagi 6 sama dengan 4. 26 dibagi 8 hasilnya 3. 24 dibagi 9 tidak bisa. Dibagi 10 tidak bisa juga. Dibagi 11 tidak bisa juga. Dibagi 12 bisa tidak? Bisa ya. 12 dibagi 2 hasilnya 2. Dan 24 dibagi 24 sama dengan 1. Jadi faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Nah, dari angka-angka ini kita harus temukan yang sama. Mana yang sama? 1, 2, 3, 4, 6. Di faktor 24 ada angka 8, tetapi di faktor 12 tidak ada angka 8. Maka kita lanjut, yang sama lagi ada 12. Nah, jadi faktor persekutuan dari 12 dan 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12.
Nah, sekarang bisakah kalian mengerjakan soal berikut ini? Soal yang pertama, tentukan faktor dari 15. Yang kedua, tentukan faktor persekutuan dari 20 dan 30. Penyelesaian nomor 1 dulu, faktor dari 15. 15, pembaginya di atas, hasilnya di bawah. 15 dibagi 1, hasilnya 15. 15 dibagi 2, bisa tidak? Tidak ya, hasilnya akan desimal. Jadi naik lagi angkanya, harus 15 dibagi 3, maka hasilnya 5. 15 bisa tidak dibagi 4? Tidak bisa juga ya, karena nanti hasilnya akan menjadi desimal. Kita hanya membutuhkan bilangan bulat. Jadi 15 harus dibagi 5 supaya hasilnya bulat, yaitu 3. 15 terakhir dibagi 15, hasilnya 1. Nah, kita sudah temukan faktornya. Jadi faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Paham ya? Sekarang mari kita lihat penyelesaian soal nomor 2. Faktor dari 20. Seperti biasa kita buat tabel. Kolom atas sebagai pembagi dan kolom bawah sebagai hasil. 20 dibagi 1 sama dengan 20, 20 dibagi 2 sama dengan 10, 20 dibagi 3, tidak bisa ya, maka kita akan menaikkan angkanya, jadi 20 dibagi 4, 20 dibagi 4 sama dengan 5, 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, sekarang kita tinggal balik, 20 dibagi 10, hasilnya 2, 20 dibagi 20, hasilnya 1. Jadi faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, sekarang faktor dari 30. Mari kita lihat. 30 dibagi 1 sama dengan 30. 30 dibagi 2 sama dengan 15. 30 dibagi 3 sama dengan 30. 30 bisa tidak dibagi 4? Tidak bisa ya. Maka kita harus naikkan angkanya, 30 dibagi 5, hasilnya 6. 30 dibagi 6, hasilnya 5. Nah, sekarang kita tinggal lanjutkan. 30 dibagi 10 sama dengan 3, 30 dibagi 15 sama dengan 2, dan 30 dibagi 30 sama dengan 1. Jadi faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Nah, kalian lihat kan ada angka yang sama di situ? Angka berapa saja? 1, 2, 5, dan 10. Jadi faktor persekutuan dari 20 dan 30 adalah 1, 2, 5, dan 10. Oke, paham ya sampai di sini ya? Pengertian bilangan prima. Bilangan yang mempunyai dua faktor saja, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri dinamakan bilangan prima. Kemarin kita sudah belajar kan bilangan faktor. Nah, kalau ada bilangan yang faktornya hanya dua bilangan, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri, maka bilangan itu disebut bilangan prima. Sekarang mari kita perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada kolom bilangan, faktor, banyak faktor, dan keterangan. Bilangannya ada bilangan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Mari kita lihat faktornya. Yang pertama, bilangan 2. Faktornya hanya ada 1 dan 2. Banyaknya ada 2. Maka disebutlah bilangan ini bilangan prima. Yang kedua, bilangan atau angka 3. Faktor dari angka 3 adalah hanya 1 dan 3. Banyaknya faktor ada 2. Maka bilangan 3 juga disebut bilangan prima. Sekarang bilangan 4. Faktornya ada 1, 2, 4. Banyaknya faktor ada 3. Jadi bilangan ini bukan bilangan prima. Selanjutnya bilangan 5. Faktornya ada hanya 1 dan 5. Jumlahnya ada 2 faktor. Berarti bilangan ini bilangan prima. 6.
Faktor dari bilangan 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Banyaknya ada 4 bilangan. Jadi bilangan ini bukan bilangan prima. Selanjutnya bilangan 7. Jumlah faktornya hanya ada 1 dan 7. Maka banyaknya faktor ada 2. Berarti bilangan ini disebut bilangan prima. Begitu juga dengan bilangan yang terakhir, 8. Jumlah faktornya ada 4, yaitu 1, 2, 4, dan 8. Ada 4 kan jumlah faktornya? Berarti bilangan ini disebut bukan bilangan prima. Karena bilangan prima, faktornya hanya 2 bilangan, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Kalian bisa mencobanya untuk bilangan selanjutnya ya. Oke, setelah memperhatikan tabel tadi, kalian melihat kan ada bilangan prima dan bukan bilangan prima. Nah, bilangan yang bukan bilangan prima disebut bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan yang mempunyai lebih dari 2 faktor atau bilangan asli yang lebih dari 1. Demikianlah cara menentukan suatu bilangan prima. Oke, berikut ini adalah tabel bilangan prima yang kurang dari 100. Nah, di sini ada tabel 2, 3, 5, 7, 11, sampai 97. Kalau kalian lihat, bilangan-bilangan ini tidak bisa dibagi dengan angka berapapun kecuali angka 1 dan angka itu sendiri. 2 dibagi 1, hasilnya 2. 2 dibagi 2, hasilnya 1. Dah, selesai sampai di situ. Nah, mari kita lihat lagi di bilangan terakhir, 97. 97 bisa dibagi 1, ya kan? Hasilnya 97 juga. Tapi kalau 97 dibagi 2, tidak bisa kan? Begitu juga dengan bilangan seterusnya. 97 tidak bisa dibagi 3, tidak bisa dibagi 4, tidak bisa dibagi 5. Jadi, 97 adalah bilangan prima. Mari kita beralih ke bilangan pangkat. Mari kita perhatikan bilangan berikut. Di sini ada 3 dan 2. Angka 2 di atas angka 3 artinya pangkat, maka dibaca 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 artinya 3-nya ada 2 kali. Jadi 3 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Begitu juga dengan 4 pangkat 3, artinya 4-nya ada 3. Jadi 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 64. Nah, kalau bentuk yang ketiga, di sini ada 5 kali 5 kali 5. 5-nya ada 3. Berarti kita sederhanakan menjadi 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 artinya 5 kali 5 kali 5. Jumlahnya 125. Nah, bentuk yang keempat, di sini ada 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 4 ya, berarti kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Mari kita coba kerjakan soal di bawah ini ya. Nomor 1, tuliskan bilangan prima yang kurang dari 30. Yang kedua, tuliskan bilangan prima antara 15 sampai 35. Yang ketiga, ubahlah 5 pangkat 2 ke dalam bentuk perkalian dan tentukan hasilnya. Dan yang keempat, ubahlah bentuk perkalian 3 kali 3 kali 3 kali 3 ke dalam bentuk pangkat dan tentukan hasilnya. Mari kita kerjakan semua soal ini sama-sama. Penyelesaiannya, nomor 1 dulu ya. Tuliskan bilangan prima yang kurang dari 30. Kita lihat di sini ada deret bilangan prima. Kira-kira 30 itu ada di antara 29 dan 31 ya. Berarti 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29. Itu adalah bilangan prima yang kurang dari 30. Ya, jadi bilangan prima yang kurang dari 30 adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29.
Sekarang kita kerjakan nomor 2, tuliskan bilangan prima antara 15 sampai 35. Sama ya, ini adalah deret bilangan primanya. Sekarang kita lihat batas 15 dan 35. Kira-kira di sini ya. Angka 15-nya, 35-nya ada di sini antara 31 dan 37. Maka 17, 19, 23, 29, dan 31 adalah bilangan prima yang berada di antara 15 sampai 35. Jadi bilangan prima antara 15 sampai 35 adalah 17, 19, 23, 29, dan 31. Sudah mengerti ya anak-anak sampai di sini? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Ubahlah 5 pangkat 2 ke dalam bentuk perkalian dan tentukan hasilnya. 5 pangkat 2 artinya 5-nya ada 2 ya. 5 dikali 5 sama dengan 25. Yang ini masih sederhana ya. Sekarang nomor 4. Ubahlah bentuk perkalian 3 kali 3 kali 3 kali 3 ke dalam bentuk pangkat dan tentukan hasilnya. 3 kali 3 kali 3 kali 3, 3-nya ada 4 kan? Berarti kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 4. Maka hasilnya adalah 81. Sampai di sini anak-anak sudah paham ya? Apa itu bilangan prima? Ya, bilangan prima adalah bilangan yang faktornya hanya 2 bilangan, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, sekarang kita lanjut ke faktor prima. Jadi, apa itu faktor prima? Faktor prima suatu bilangan adalah faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Nah, agak rumit ya. Tapi untuk lebih mudahnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Faktor prima dari 12 adalah, pertama-tama, kita harus tuliskan dulu faktor dari 12. Ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ingat ya, faktor dari 12 maksudnya bilangan-bilangan yang bisa dibagi habis dengan 12. Jadi, inilah bilangan-bilangan tersebut. Nah, dari bilangan-bilangan ini, manakah yang merupakan bilangan prima? Ya, bilangan 2 merupakan bilangan prima. Mana lagi? 3 ya, merupakan bilangan prima juga. Angka lainnya bukan bilangan prima. Bilangan prima dari faktor 12 adalah 2 dan 3. 2 dan 3 tidak bisa dibagi dengan bilangan lain selain bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Maka disebutlah bilangan itu adalah bilangan prima. Nah, sudah ketemukan hasilnya? Jadi faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Selain dengan mencari semua faktor dari sebuah bilangan, faktor prima dapat diperoleh dengan menggunakan pohon faktor. Sekarang mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan faktor prima dari 12 dengan menggunakan pohon faktor. Caranya seperti ini, langkah pertamanya. Tulis dulu angka 12. Angka 12 ini harus kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 kita bagi dengan bilangan prima terkecil juga, 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, sampai di sini kalian sudah bisa melihat mana yang merupakan bilangan prima. Ya, bilangan primanya ada ini, angka 2 dan 3. Berdasarkan pohon faktor ini, kita bisa temukan bilangan prima, yaitu 2 dan 3. Jadi, faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Sekarang mari kita lihat contoh soal. Bisakah kalian mengerjakan soal di bawah ini? Soal pertama, tentukan faktor prima dari 21. Yang kedua, tentukan faktor prima dari 30 dengan menggunakan pohon faktor.
sekarang kita lihat penyelesaiannya. Tentukan faktor prima dari 21. Pertama-tama kita harus lihat bilangan faktornya, deretan faktor-faktornya, yaitu 1, 3, 7, dan 21. Nah, dari 4 bilangan ini manakah bilangan prima? Ini ya, 3 dan 7. Jadi faktor prima dari 21 adalah 3 dan 7. Sekarang mari kita lihat penyelesaian soal nomor 2. Tentukan faktor prima dari 30 dengan menggunakan pohon faktor. Caranya sama. Kita tulis dulu angka 30, lalu kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 30 dibagi 2 hasilnya 15. Kalau kalian masih belum bisa, silakan buat pembagian susun ke bawah. Nah, sekarang 15 kita bagi juga dengan bilangan prima terkecil. 15 dibagi 2 tidak bisa ya, berarti kita bagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, sampai di sini. Kalian sudah bisa lihat mana bilangan primanya? 2, 3, dan 5. Jadi, faktor prima dari 30 adalah 2, 3, dan 5. Sampai di sini anak-anak sudah paham ya? Oke, sekian dulu pembelajaran matematika kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran matematika selanjutnya. Terima kasih.